Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam masa Prapaskah di tahun 2021 dan saat ini kita memasuki pemahaman Alkitab yang pertama. Melalui pemahaman Alkitab yang pertama ini kita diberikan tema yaitu terus maju walau gentar. Namun sebelumnya mari bersama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga di kehidupan kami, di hari-hari yang telah kami lalui, kami telah menerima berkat-Mu, dan kami pun bersyukur karena kami dapat meluangkan waktu di kesempatan malam hari ini untuk bersekutu, bahkan untuk semakin memahami akan kasih Tuhan melalui Alkitab yang akan kami pahami bersama. Berkati Bapa pemahaman Alkitab yang pertama ini, kami naikkan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di malam hari ini mengingatkan akan sebuah lagu perjuangan yang berjudul Maju Tak Gentar, yang mengingatkan kepada kita tentang bagaimana perjuangan para pejuang kita yang mana menghadapi penjajahan untuk terus maju dan tidak memiliki rasa takut untuk memperoleh kemerdekaan. Namun sedikit berbeda dengan tema kita di malam hari ini, yaitu tentang terus maju walau gentar. Terus maju walau gentar. Mengapa hal ini atau tema ini menjadi pokok pembahasan PA di malam hari ini? Ya, secara manusiawi tentu kita pasti mengalami gentar atau mengalami takut ketika menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Bahkan sebagaimana kita pun yang memiliki iman, manusiawi itu tetap merasakan ketakutan atau rasa gentar. Hal ini pun dapat kita lihat di dalam bacaan kita di malam hari ini, di mana melalui Injil Markus saat Yesus berada di Taman Getsemane, di mana pengalaman takut dan gentar sering membuat manusia menyerah. Bahkan hal inilah yang nantinya akan kita bahas, bagaimana agar kita mau terus berjuang sehingga rasa takut dan gentar itu dapat kita lalui, yaitu untuk terus maju. Saudara-saudara yang terkasih, yang penting rasa takut dan gentar tidak mengalahkan kita. Rasa gentar juga tidak harus disangkal atau disingkirkan, namun kita perlu merengkuh sebagai bagian dari perjuangan hidup kita, agar kita bisa terus maju dan menghadapi setiap tantangan dan cobaan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah
banyak hal yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tentu saja di antara kita juga banyak pengalaman ya tentang bagaimana ketika kita menghadapi rasa takut, menghadapi rasa gentar itu, sehingga terkadang kita mau maju itu takut ya. Terkadang kita mau menghadapi ya, itu rasanya kok cobaannya terlalu berat ya, perjuangannya itu kok sangat-sangat harus luar biasa. Ini apa yang Bapak Ibu rasakan di dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau sharing tentang pengalaman dari Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana ketika menghadapi rasa takut, rasa gentar ya, bahkan di dalam kehidupan di masa-masa saat ini. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mengawalinya terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah mengalami rasa yang namanya rasa takut dan gentar. Seperti yang saya alami pada saat-saat ini. Pada saat tempat kerja saya banyak pengurangan, saya juga merasa ketakutan. Saya bingung nanti mau kerja di mana, mau usaha apa di tengah-tengah pandemi seperti ini. Masalahnya tempat kerja Mas Yudi itu juga sepi, jalur untuk keluar kotanya juga ditutup. Sudah saya pasrah, ya kita sebagai umat Tuhan, ya kita mengadakan doa, kita berdoa biarlah apa yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan puji Tuhan, pada saat ada pengurangan 300 orang, di ruangan saya itu kan cuma 8 orang, dikurangi separuh cuma 4 orang. Dan Tuhan sangat menolong saya bisa lolos. Demikian Pak Samuel, terima kasih. Terima kasih Bu Titi ya atas pengalaman ya, di mana rasa takut ketika masa-masa pandemi awal-awal itu kan banyak sekali pengurangan ya. Banyak sekali pabrik ataupun tempat usaha yang tentu saja tidak siap menghadapi ini, sehingga banyak sekali pengurangan, banyak sekali hal-hal yang dibatasi ya. Bahkan permintaan pun juga semakin sedikit yang membuat ya, pengurangan jumlah pegawai ya. Bahkan juga tentang pengiriman luar kota tentu sangat terbatas ya. Pasti hal ini pun juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara ya. Baik yang di rumah juga pasti mengalami rasa takut yang sama ketika dampak dari wabah virus corona di awal tahun kemarin itu sangat menjadikan rasa takut, bahkan sangat gentar di dalam menghadapi pandemi yang begitu datang secara tiba-tiba di Indonesia ini. Terima kasih Bu atas sharingnya ya, atas pengalamannya. Mungkin ada satu lagi tentang pengalaman dari Bapak Ibu Saudara. Nah, Pak, terima kasih. Konji. Saya mau nyoba menambahkan, ya. Di sini yang dikatakan ada pembacaan, sebutkan atau ceritakan salah satu pengalaman yang saat ini. Kalau saat ini ya kita seperti yang dikatakan Titik tadi, masalah pandemi yang kita menghadapi seperti ini ya tetap berjaga-jaga, bagaimana menjalankan protokol kesehatan sebaik mungkin, dan untuk posisi pekerjaan yang seperti itu mungkin kita berserah penuh sama Tuhan. Yang saat ini saya juga menjalani apa yang saya hadapi di dalam mencari pekerjaan dan itu semua karena saya swasta murni. Tetapi yang saya ceritakan itu kejadian yang beberapa minggu yang lalu, di mana saya hampir tenggelam. Rumah itu bisa dikatakan sebatas leher saya sudah masuk semua, dan puji Tuhan, Tuhan mengirimkan penolong melalui Pak Nathan yang menjemput keluarga kami untuk bisa mengungsi dan menyelamatkan diri sampai bertahan 1 minggu di rumah ibu dan bisa berjalan menjalani kehidupan walaupun sedikit banyak capek ya, untuk membersihkan sampai sekarang itu belum bisa clear benar dan banyak peralatan yang rusak. Dan kejadian itu tanggal 20 itu hari Sabtu. Itu sebelumnya 22 minggu sebelumnya kan pas hari Sabtu juga. Jadi saya mengingat ini kan saat-saatnya dari BMKG yang meramalkan masih adanya cuaca yang belum bisa ditebak, apalagi di daerah Pantura yang permukaan air laut naik dan ya
di kepercayaan yang lain cap gomeh yang bisa dikatakan mungkin pas saat-saatnya lebat-lebatnya. Dan itu malam Sabtu saya melihat, mendengarkan berita di Jakarta seperti itu kejadiannya, apakah mungkin di Semarang akan juga terjadi seperti ini? Nah itu yang benar-benar menjadikan saya khawatir. Kalau memang seperti ini lagi ya saya harus bagaimana. Akhirnya kami mengumpulkan keluarga dan memang kami biasa untuk doa malam bersama. Di situ kami berserah penuh di dalam doa. Bagaimana kalau memang kejadian itu, saya memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan agar kami mampu melaksanakan itu. Mau menerima itu, dan saya bersyukur karena kan Tuhan memberikan saya cobaan dan saya bisa mengatasi itu semua. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih Pak dan Pak. Terima kasih Pak Triyono ya. Tentu saja walaupun banjir sudah sering dialami oleh Pak Triyono ya di daerah Puri ya Pak ya, tapi banjir yang kemarin itu memang sangat mengejutkan Bapak Ibu ya. Jadi ingat di masa tahun berapa itu yang Semarang kali ini banjir ya, 90 ya. Banjir bandang 90 langsung tiba-tiba datang dan langsung penuh itu kan, tentu saja banjir yang tidak biasa. Walaupun Pak Tri kelihatannya medeni, tapi ternyata juga punya rasa takut Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusiawi kita, bahwa rasa takut, rasa gentar itu tentu ada. Sehingga tema ini sangat baik sekali untuk menggugah kita, di mana kemanusiawian kita tetap harus kita perjuangkan agar kita bisa terus maju. Sebagaimana firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Injil Markus 14 ayat 32 sampai 36 yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Bukit Getsemane dan mengingat akan bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami fase-fase yang sulit. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Markus 14 ayat 32 sampai 36. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Apa yang tertuliskan di dalam Injil Markus 14 ayat 32 sampai 36 merupakan sebuah kisah di dalam perikop yang menggambarkan bagaimana Yesus memasuki fase yang sangat sulit di dalam hidupnya sebagai manusia. Yesus tentu saja merasa gundah menjelang kematiannya. Bahkan di dalam perikop itu menyebut dua kata, yaitu sangat takut dan gentar di dalam ayat 33. Di dalam terjemahan bahasa Jawa dituliskan bahwa Yesus wiwit kraos sungkowo banget sarto kiris ing galih, di mana rasa takut itu diterjemahkan dari kata ektambeo yang berarti sangat heran, takjub dan terkejut. Sedangkan kata gentar diterjemahkan dari kata ademoneo yang memang berarti tertekan, takut, dan susah. Nampaknya di dalam dua kata ini dipakai oleh Injil Markus untuk menggambarkan bahwa ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh Yesus bukanlah pengalaman biasa, melainkan perasaan yang sangat-sangat mendalam. Ditambah lagi di dalam ayat 34 disampaikan bahwa Yesus berkata bahwa hatinya sangat sedih dan mau mati rasanya. Sungguh gambaran yang sangat kuat tentang ketakutan dan kesedihan yang sangat dahsyat, di mana Injil Markus menceritakan bagaimana manusiawi Yesus itu sangat-sangat betul mengalami rasa takut di dalam hidupnya. Bahkan di dalam menghadapi kenyataan bahwa esok akan disalibkan.
Tentu kita tahu bahwa di tengah kegentarannya, Yesus akhirnya berserah pada kehendak Bapa. Ia tidak memilih untuk mengedepankan ego atau keinginan sendiri, melainkan menempatkan keinginannya di dalam kepasrahan kepada Allah. Yesus pun tidak memilih lari dari masalah atau menyerah dari perjuangan yang telah dijalani. Yesus terus maju meski gentar. Saudara-saudara yang terkasih, melalui kisah Yesus ini kita dapat belajar bersama tentang kegigihan berjuang. Bukankah kegigihan berjuang adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita? Inilah gambaran yang Yesus nyatakan, bahkan yang sangat nyata di dalam kehidupan manusiawi kita. Bahwa Yesus yang datang itu memberikan teladan, memberikan contoh gambaran yang sangat nyata. Di tengah permasalahan, di tengah pergulatan hidup, tentu kita terkadang ingin merasa nyerah. Terkadang kita merasa, Tuhan kalau bisa ambillah cawan ini, singkirkanlah permasalahan ini. Tentu kita akan berdoa sebagaimana yang saat itu Yesus sampaikan. Itu adalah gambaran, teladan, contoh di mana Yesus menggambarkan manusiawi kita. Rasa pasrah, rasa yang sangat sudah tertekan itu membuat kita sulit untuk menghadapi kenyataan. Namun melalui apa yang Yesus lakukan menjadi gambaran agar kita bisa terus maju. Bahkan kita terus berjuang di dalam kehidupan kita, walaupun kita gentar tapi kita tetap terus maju. Inilah yang dapat kita lihat di masa pandemi di dalam kehidupan kita, terlebih di Indonesia, di mana pandemi ini sudah hampir 1 tahun bersama dengan kita. Wabah COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan virus corona sudah 1 tahun lamanya beserta dengan kita, di mana COVID-19 ini sama-sama hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan salah satu kelemahannya adalah ketika kita diuji kegigihan kita di dalam berjuang. Apakah kita bisa berjuang di tengah wabah yang saat ini terjadi, atau malah sebaliknya? Banyak orang-orang yang tidak bisa bertahan karena tidak memiliki kegigihan. Bahkan kalau kita menyadari di dalam kegigihan saat saudara-saudara kita merasa bahwa kita banyak permasalahan di tengah wabah pandemi ini, namun ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang terus gigih berjuang, sebagaimana tenaga medis yang merasakan betul betapa beratnya perjuangan mereka menghadapi secara langsung saudara-saudara kita yang terkena virus ini. Bahkan ia berani mengambil resiko untuk bisa merawat bahkan menyembuhkan. Tentu merupakan sebuah jasa yang sangat besar yang kita rasakan bagi tenaga medis. Namun disinilah kita melihat bahwa sekian banyak orang, masih juga 1 tahun lebih, masih banyak juga orang-orang yang menyepelekan pandemi ini, sehingga protokol hanya dijalankan seturut keinginannya tanpa ada protokol yang sangat baik. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Terkadang kita gigih berjuang karena kita hanya melihat diri kita, bukan melihat kegigihan dari orang lain, atau berjuang di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi wabah ini secara bersama-sama. Di dalam kehidupan kita ke depan, pergumulan akan terus ada. Mungkin tidak hanya virus COVID-19 ini yang terjadi saat ini, akan masih banyak permasalahan, pergumulan yang terus akan ada dan bahkan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Meski pergumulan itu kelak akan membuat kita gentar, namun marilah bersama kita jangan mudah menyerah atau lari dari permasalahan. Kita diajak melalui teladan dari Yesus untuk menghadapi persoalan hidup kita, termasuk pergumulan di dalam keluarga kita masing-masing, dengan kesetiaan kita kepada kehendak Tuhan. Belajar dari Yesus, doanya kepada Allah bukanlah doa fatalistik atau pasrah bongkoan saja. Dalam arti hanya sekedar
doa, meminta kepada Bapa untuk melenyapkan permasalahan dan melenyapkan rasa takut itu. Namun di dalam doanya Tuhan Yesus memang memiliki harapan dan permintaan yang pada akhirnya ia sadar bahwa perjuangan hidup harus terus dilaksanakan meski tantangan itu berat. Demikian dengan doa kita. Semoga doa-doa kita bukan hanya sekedar doa-doa yang memohon untuk melenyapkan permasalahan atau rasa takut semata. Namun kita diajak untuk tidak lari dari masalah atau pasrah terhadap tanggung jawab kita. Namun bagaimana kita menyerahkan segala sesuatunya itu kepada tangan Tuhan Allah. Doa kita hendaknya juga dihayati sebagai media untuk meneguhkan langkah karena Allah menyertai dan menguatkan kita. Tantangan dan cobaan memang berat dan silih berganti dalam hidup kita, saudara-saudara. Namun marilah bersama kita melihat dan menyaksikan Yesus yang mau terus maju dan berjuang di dalam hidupnya sebagai manusia, sehingga hingga sampai titik darah penghabisan ia tetap maju. Mari bersama kita maju, walaupun gentar kita terus menghadapi persoalan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, setelah kita mendengar tentang kisah Yesus yang tentu saja dan seharusnya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, lalu kita bertanya di dalam kehidupan kita tentang belajar dari kisah Yesus ini. Yang pertama yaitu setelah kita menyimak kisah Yesus di dalam menghadapi rasa takut dan gentar, apa yang dapat kita pelajari dalam rangka menghadapi pergumulan hidup ini? Monggo, jadi pertanyaan pertama. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Setelah saya mendengarkan dan menyimak apa yang dialami Tuhan Yesus di dalam tema terus maju walau gentar, pertama saya melihat bahwa setiap pergumulan saya pribadi ataupun sesama kita rata-rata ya, dibandingkan yang menjadi pergumulan Yesus tuh kita jauh dirinya persoalan yang kita hadapi. Karena Yesus menghadapi suatu kematian, bahkan kematian yang bukan kematian yang sewajarnya, tetapi kematian karena karya penebusan. Ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus tuh dengan merendahkan hati sepenuhnya, karena dia disalib, dihina, dicaci, dimaki, dicambukin ya. Tapi Yesus itu mau melakukannya dengan kesungguhan hati. Secara manusiawi memang dia merasa bahwa itu berat. Tetapi saya melihat yang kedua adalah kegigihan dia di dalam menghadapi semua itu. Dia terus berjuang menghadapi rasa takut secara manusiawi. Kemudian yang pertama memang kita melihat bahwa pergumulan kita jauh lebih ringan dibandingkan dengan Yesus. Yang kedua saya belajar tentang kegigihan dan daya juang yang tinggi menghadapi pergumulan atau permasalahan kehidupan. Kemudian yang ketiga, saya melihat bahwa Yesus mengatakan yang di dalam ayat 36 ya Bapa, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia bersandar, berserah kepada Tuhan, itu mengandalkan Tuhan, dan dia tekun di dalam doanya, karena digambarkan ketika dia berdoa sampai mengeluarkan peluh darah. Jadi ada ketekunan, pergumulan sebagai manusiawi, dan Yesus itu lalui semuanya karena dia bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan di dalam dirinya. Allah Bapa memberikan kekuatan. Demikian pula ketika hal ini mengingatkan saya juga kalau kita gigih
menghadapi ketakutan pergumulan yang ada di dalam kehidupan ini, bersandar kepada Tuhan dan senantiasa tekun di dalam doa, Tuhan akan memberi solusi. Itu Tuhan kita luar biasa. Itu yang bisa saya pelajari di dalam pergumulan tema PA pada malam hari ini. Sungguh Yesus luar biasa. Demikian, Pendeta. Terima kasih Bu Rina atas tanggapan tentang bagaimana kita harus berjuang dalam menghadapi pergumulan. Ternyata betul sekali ya, kegigihan ya, ketekunan yang luar biasa yang Yesus sampaikan di dalam ayat ini, yang ditekankan tadi oleh Bu Rina, senantiasa mengingatkan kita bagaimana kita itu harus terus maju, yaitu dengan gigih dan terus berjuang. Terima kasih atas tanggapannya dalam pertanyaan pertama. Lalu bersama kita memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu komitmen apa yang dapat kita bagikan dalam rangka mewujudkan kesetiaan pada Allah meskipun gentar. Monggo. Terima kasih Bapak Pendeta Samuel. Di sini kita sudah bersama-sama membahas tentang terus maju walau gentar. Kita sudah bergumul membicarakan hal yang banyak tentang bagaimana kehebatan Tuhan Yesus. Oleh karena itu sekarang pada sore hari ini kita dikuatkan kembali. Dikuatkan kembali tentang bagaimanakah jika kita menghadapi hidup ini sebentar. Gitu. Seperti masa seperti ini, pandemi, banjir, dan ada bencana yang lain. Tentunya kita tuh merasa gentar. Oleh karena itu sekarang sekali lagi kita dikuatkan supaya kita mempunyai komitmen gitu. Apa komitmen kita? Yaitu berserah kepada Tuhan seperti disampaikan oleh Bu Rina tadi, Pak Pendeta dan teman-teman yang lain ini juga. Berserah kepada Tuhan dan berarti harus bisa menghilangkan sikap ego, keinginan diri. Jadi tidak, kalau menghadapi kegentaran tidak mengandalkan kekuatan kita. Ya, kalau mengandalkan kekuatan kita itu kan berarti terbatas. Kita mesti gentar itu berlarut-larut gitu gentarnya. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah tidak titik berserah, tetapi ada actionnya. Apa actionnya? Yaitu berjuang. Berjuang, ada tindakan yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan bagaimana saya menghadapi masalah ini bersama Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, komitmen berikutnya adalah kita tidak boleh lari dari masalah itu. Kita harus di atas masalah, masalah harus di bawah. Sehingga segala permasalahan, kegentaran kita itu akan sirna, karena Tuhan itu luar biasa, menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Kris atas tanggapannya untuk kita berkomitmen, yaitu menghilangkan ego. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, PA yang pertama ini yang mengajak kita bersama untuk bisa selalu berkomitmen, bahkan di dalam komitmen kita di dalam rangka untuk menghadapi setiap tantangan dan cobaan, kita boleh gentar, tapi kita harus terus maju. Mari bersama kita menghayati masa Prapaskah ini dengan terus berjuang, dengan tidak gentar, dan marilah bersama kita juga menghilangkan ego kita, agar biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita menutup PA yang pertama ini dengan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang pada malam hari ini dalam doa setelah kami menjalani kegiatan ibadah pemahaman Alkitab, di mana dengan perwujudan walaupun gentar, tetapi kami harus menghadapi kehidupan ini. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon pemeliharaan-Mu di dalam kami menjalani kegiatan dan aktivitas kehidupan ini di masa pandemi COVID-19 yang belum sampai selesai sampai saat ini, serta segala musibah dan bencana yang kami alami. Kami hanya bisa berserah dan memohon pertolongan-Mu, dan Kau kuatkan, Kau mampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini dengan adanya COVID serta banyak musibah yang kami alami.
Engkau berikan kekuatan, kemampuan untuk dapat berusaha mengatasi itu semua. Kami percaya dan berserah hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Melanjutkan syafaat kami Bapa, kami juga membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mohon Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, di dunia publik, di tempat pekerjaan kami. Kami juga membawa pergumulan untuk saudara-saudara kami yang menghadapi PHK. Biarkanlah Tuhan berikan kekuatan dan senantiasa Tuhan jadikan mereka pribadi yang kuat menghadapi persoalan dengan baik, sehingga ketika menghadapi permasalahan dalam pekerjaan senantiasa bersandar kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan juga memberikan pekerjaan yang lain seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga membawa pergumulan kami di dalam dunia pendidikan, banyak yang kami kumpulkan Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan juga turut hadir di dalamnya. Tuhan akan memberikan solusi yang baik dan terbaik di dalam dunia pendidikan, baik mengenai siswa ataupun guru-guru yang ada. Biarkanlah Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga pendidikan Indonesia pun boleh tegak berdiri dengan baik di tengah pandemik ini. Proses belajar mengajar boleh berjalan lancar dan baik pula. Kami juga menyerahkan pergumulan di dalam keluarga kami, selaku suami maupun istri, selaku bapak ataupun ibu. Biarkanlah Tuhan juga hadir di dalamnya, memberikan kekuatan cinta kasih di dalam keluarga kami di tengah pergumulan situasi pandemik yang ada. Pergumulan ekonomi Tuhan hadir dan berikan solusi yang baik. Mampukan kami sebagai orang tua mendidik anak-anak kami agar mereka semakin dekat dengan Engkau, menjadi anak-anak yang berkualitas dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mendidiknya dengan baik Bapa. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan di dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan hadir di dalamnya, meskipun sistem ibadah harus berubah dengan live streaming, tetapi biarkanlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan akan memberikan pemuda-pemuda yang handal di dalam mereka melakukan syuting ataupun pelayanan yang lainnya. Tuhan akan hadir dan menguatkan untuk para pendeta, majelis dan jemaat yang ada, agar mereka boleh bersinergi satu dengan yang lain, sehingga kerajaan Tuhan lewat gereja-gereja yang ada di dunia ini tetap kokoh berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga secara pribadi menyerahkan setiap pergumulan kami, dan kami yakin dan percaya meskipun tidak terucap dalam bibir lidah kami, tapi Tuhan mengetahui setiap relung hati kami. Tuhan berkaryalah di dalam kehidupan kami. Kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami di dalam Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami, dan kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Biarkanlah kerajaan Tuhan di dunia ini semakin lebar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami selalu gigih berjuang di dalam kehidupan kami, agar kami terus maju menghadapi setiap tantangan dan cobaan yang datang silih berganti. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, terlebih di dalam PA yang pertama ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat ini. Amin.